Ya, ini kita lagi menguburkan kucing. Yang kucingnya habis sakit. Nggak tahu sakit karena apa. Apa karena keracunan atau bagaimana. Kemudian sakit. Kemudian mati alias meninggal dunia. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati, termasuk kita manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya kalau manusia mati, dia masih mempertanggungjawabkan kebaikan dan keburukan amalnya selama hidup di dunia. Kalau dia amalnya baik, maka Allah akan pertimbangkan untuk memasukkannya ke surga. Namun jika amalnya buruk, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dia merasakan nikmatnya surga. Beda dengan binatang, ketika mati tidak ada hisab, tidak dihitung. Artinya mati ya mati. Tidak seperti layaknya manusia. Oleh karenanya itu, kita sebagai manusia yang beriman tentunya harus membedakan antara manusia dan hewan. Maka jangan kita seperti hewan yang tidak punya akal. Kita diberikan akal Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Oke, kita lanjut. Nah, hewan pun tidak sama cara menguburkan maupun maksudnya dengan jenazah manusia. Kalau hewan, kita tidak perlu memandikan, tidak perlu mengapani, tidak perlu menyolatkan. Cukup langsung dikubur. Dan tidak perlu menghadap kiblat atau menghadap mana. Yang jelas boleh kemana saja arahnya. Ya, kita tanam agak dalam supaya tidak menimbulkan bau. Ya, sinilah kira-kira. Baru kita tanam. Nah, namun yang dialaminya kurang lebih sama. Kita di dalam kuburan sendiri, binatang pun sendiri. Hanya bedanya kalau binatang tanpa ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir. Tapi kalau kita manusia, ketika sudah dikubur, kemudian kita meninggalkan kubur beberapa langkah, maka para malaikat mungkar dan nakir akan mempersoalkan si mayat tersebut di dalam kubur. Dan itulah awal permulaan nikmat atau sengsaranya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja sekelumit ibrah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, khususnya anak-anak saya, supaya tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah. Sholat, jangan lupa apa yang Allah perintahkan, laksanakan, tidak boleh ditunda. Apa yang Allah larang, tinggalkan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih surganya di Jannatul Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.